back from the dead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Beringharjo, yang kami hormati seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN 1 Beringharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dalam mengikuti acara rencana tindak lanjut dari Bapak Agung Tri Arianto SPD. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kami mendapatkan syafaat untuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan disampaikan oleh Bapak Agung Tri Arianto SPD rencana tindak lanjut tugas dari PKG PJOK dari modul 3, yaitu rencana tindak lanjut menggerakkan komunitas belajar sekolah atau KBS. Kepada Bapak Agung Tri Arianto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Beringharjo, Bapak Maskan, serta Bapak Ibu Guru semua. Di sini saya pertama menyampaikan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan dalam tugas saya dari pendidikan pengembangan keprofesian guru PJOK. Di sini saya mendapatkan tugas dari modul 3, yaitu modul yang terakhir, yaitu membuat RTL rencana tindak lanjut untuk menggerakkan komunitas belajar sekolah atau KBS. Di sini saya nantinya akan mengambil materi pendidikan gerak, yaitu kreasi senam irama. Mohon izin Bapak Ibu, saya untuk memaparkan RTL yang saya susun hari ini. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Senam irama adalah contoh pembelajaran gerak yang di dalamnya terdapat 4 konsep gerak, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, dan konsep usaha, serta konsep keterhubungan. Jadi senam irama ini dapat menjadikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak kita dan bermanfaat. Salah satu contohnya yang sudah berjalan di SD kita yaitu Jumat Sehat. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan senam bersama. Selanjutnya tujuan program yang saya susun ini, yang pertama menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan. Tentunya anak-anak dalam arti ini saya sebagai guru PJK harus bisa menanamkan pendidikan gerak yang bermakna, dan tentunya tidak lupa harus menyenangkan. Bermakna dalam arti di sini anak-anak itu akan tertanam selamanya bahwa gerak atau pendidikan gerak itu akan bermanfaat bagi kesehatan dirinya. Tujuan yang kedua, mengembangkan kreativitas
dan inovasi siswa. Jadi anak-anak di sini juga dituntut untuk nantinya bisa mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya. Di sini dalam materi senam irama tadi, jadi anak-anak itu bisa bergerak bebas dan sesuai musik yang diinginkan juga bisa. Jadi di sini anak-anak dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan gerakan dan musik iringannya. Berikutnya tujuan yang ketiga adalah membangun kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, di sini juga saya juga sebagai guru PJOK juga berusaha menanamkan dalam diri anak-anak untuk membangun kolaborasi dan kerjasama antar teman. Di sini senam irama tidak luput dari kerjasama tim. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi nanti rencana saya akan membuat kelompok-kelompok agar anak itu nanti bisa di dalam kelompoknya bisa membagi tugas, bisa saling berkolaborasi dalam timnya itu, dalam kelompoknya kecil itu. Tujuan program yang terakhir yaitu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar. Ya, di sini komunitas belajar memang termasuk juga berperan penting untuk memfasilitasi anak-anak. Ya, jadi kita sebagai keluarga di SD Negeri 1 Linggarjo ini bisa bersama-sama untuk mengembangkan SD kita ini agar lebih baik dalam pembelajarannya. Bisa kita memandang anak itu seperti yang pepatah katakan itu, kalau bukan pepatah ya istilah, kalau guru itu sebagai petani, kalau murid itu sebagai bibit atau tanamannya, dan sawah itu adalah sekolahannya. Jadi untuk mendapatkan hasil atau panen yang baik, maksimal, bagus, itu bagaimana kita sebagai petani bisa merawat tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita rawat dengan baik, tentunya pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kita sebagai guru itu harus kita belajar untuk selalu meningkatkan pembelajaran kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk capaian dari langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Di sini mulai tanggal 20 sampai 26 Agustus 2024 termasuk kegiatan hari ini masuk dalam plan yang pertama, yaitu merancang RTL dan mensosialisasikan ke KBS atau komunitas belajar sekolah. Langkah-langkahnya itu membuat rencana RTL dan mempresentasikan program RTL di KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan umpan balik. Nanti saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau umpan balik tentang RTL yang saya susun kali ini. Plan yang kedua itu di tanggal 1 sampai 3 September 2024 itu persiapan PBL pembelajaran. Langkah-langkahnya itu menginformasikan program RTL kepada murid kelas 6 dan menjelaskan prosedur proyeknya. Jadi di sini saya melibatkan anak-anak atau siswa kelas 6 tentunya untuk materi senam irama ini. Plan yang selanjutnya di tanggal 6 sampai 13 September
saya sendiri melaksanakan pendampingan kepada anak-anak dalam membuat proyeknya nanti. Plan yang selanjutnya di tanggal 14 sampai 15 September 2024 yaitu persiapan gelar karya atau uji coba dari hasil proyek anak-anak yang dilakukan. Plan yang terakhir tanggal 16 September 2024 itu diharapkan bisa selesai semua, bisa sukses semua dan bisa menggelar karyanya anak-anak, yaitu dengan menampilkan hasil proyek murid tiap kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Jadi bisa nanti kita pas di acara Jumat Sehat itu anak-anak per kelompoknya nanti bisa dilihat di depan gantian di jadwal. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam kualitas belajar. Jadi di sini yang pertama ini merupakan program kokurikuler. Nah, pelaksanaan mulai tanggal 1 sampai 16 September 2024 di SD kita di SD Negeri 1 Ringharjo. Yang melibatkan murid kelas 6 dengan jumlah siswanya 10 putra dan 9 putri. Total ada 19 anak. Serta komunitas belajar terdiri dari guru PJOK, guru mapel lainnya, guru kelas, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah sebagai motivator kegiatan ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita. Sebenarnya sekolah kita ini juga memiliki banyak aset. Terus lainnya Bu Yuli, kalau kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini, insya Allah sekolah kita ini akan lebih baik dan lebih maju lagi. Karena banyak aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini, termasuk aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan masih banyak lagi. Aset manusia tentunya yang pertama kepala sekolah, orang tua murid, dan kita Bapak Ibu guru semua yang masuk dalam kualitas belajar ini atau Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Ringharjo ini serta anak-anak itu semua termasuk dalam aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat atau musik serta komunitas sekolah yang mendukung kegiatan. Jadi aset sosial ini kita bagaimana bisa berkolaborasi dengan apa ya, bisa saja dengan kalau di desa ini ada istilahnya pembuatan atau istilahnya produksi, seandainya sini kepang ya, bambu. Nah, itu kita bisa bekerja sama, bisa memanfaatkan aset itu, nanti kita bisa mengasih pembelajaran ke anak-anak bagaimana memanfaatkan bambu buat apa saja, itu bisa. Serta kita bisa bekerja sama dengan desa. Jadi kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita ini, contohnya dengan musola itu sudah dilakukan lagi, bisa diuji oleh musola jika ada kegiatan suatu hal atau praktek sholat dari kegiatan atau agama, bisa memanfaatkan musola di sekitar dengan sekolah. Selanjutnya aset fisik. Aset fisik ini aset yang dimiliki sekolah kita sendiri, yaitu gedung, lapangan olahraga, ruang kelas, laptop, notebook, LCD, proyektor, TV, itu termasuk semua aset fisik yang dimiliki yang tentunya menunjang dalam kegiatan pembelajaran
kita di SD Negeri 1 Linggarjo ini. Yang terakhir aset finansial, yaitu dari dana BOS untuk mendukung program atau melengkapi alat yang juga penyedia konsumsi pada saat pelaksanaan program. Jadi itu yang saya masukkan ke dalam RPL saya, hanya 4 aset itu. Sebenarnya ada banyak lagi aset. Selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama di sini saya akan mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi. Partisipasi murid, keterlibatan mobil, dan perkembangan fisik. Yang kedua, menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data evaluasi. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Selanjutnya, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, di sini dalam saya membuat detail pastinya ada kemungkinan tantangan-tantangan yang nantinya akan saya hadapi. Yang pertama, pastinya kurang minatnya atau motivasi dari murid laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Kebanyakan itu siswa kita, anak-anak kita yang laki-laki itu kalau olahraga senam itu jauh pasti kurang bersemangat, kurang antusias, karena lebih suka dia dengan olahraga yang berkaitan dengan fisik seperti sepak bola, voli, asli, seperti itu lebih menantang buat anak laki-laki. Kalau senam itu cenderung kebanyakan pasti anak laki-laki kurang antusias. Tantangan yang kedua itu jadwal, dibagi dengan kegiatan modal-aksi, Polda yang memungkinkan nanti fokus anak-anak bisa terpecah. Karena kita akhir bulan ini akan memasuki kegiatan aksi dan Polda. Tantangan selanjutnya, beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan kaki dan ayunan lengan, dan serta menjaga komitmen dari komunitas belajar kita dan murid dalam melaksanakan program. Jadi komunitas kita ini tentunya diharapkan harus komitmen. Terus rencana solusi. Nah, ini rencananya mencari solusi dari tantangan-tantangan yang kemungkinan nanti akan saya hadapi. Yang pertama itu memberikan reward bagi kelompok yang terbaik. Jadi biar nanti anak-anak ada semangatnya. Jadi setiap kelompok terbaik nanti akan diberikan reward. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan setelah selesai asesmen penilaian disertai pemberian motivasi. Memberikan kartu gerak bergambar dan memandu dengan memberikan umpan balik yang spesifik. Biasanya di sini anak-anak lebih tertantang dan lebih suka itu dengan bantuan alat atau olahraga lain. Yaitu di sini saya akan menggunakan kartu gerak bergambar biar anak-anak lebih antusias, tidak hanya melihat dari video yang ditayangkan saja. Selanjutnya, selalu meningkatkan pentingnya komitmen bersama demi terciptanya tujuan program yang diharapkan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya yang Bapak Ibu luangkan untuk memenuhi tugas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Kami sudah
mendengarkan penjelasan dari Bapak Agung Tri Arianto. Kepada Bapak Ibu guru SDN Harjo dan Pak Agung yang sudah mendapatkan ilmu kemudian akan merencanakan tindak lanjutnya. Jadi Pak Agung mohon bantuan dari kami semua dan insya Allah nanti kami semua siap membantu Bapak Agung untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Baik, demikian terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara atau moderator